Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat kue kering lebaran terbaru. Rasanya manisnya pas, ada rasa gurihnya. Pokoknya enak banget, teman-teman harus coba. Cara membuatnya sangat gampang, bahannya juga sangat ekonomis. Dan insya Allah bakalan laris manis jika untuk ide jualan ya teman-teman. Apalagi sebentar lagi ini akan memasuki bulan puasa Ramadan. Mumpung belum banyak yang tahu dan belum banyak yang bikin, yuk langsung saja dikercepin ya teman-teman. Insya Allah bakalan cuan. Untuk bahannya dan bagaimana cara membuatnya, yuk langsung saja kita simak. Yang pertama udah aku siapkan wadah, dan ini langsung saja aku masukkan 100 gram margarin. Kemudian selanjutnya tambahkan 6-7 sendok makan gula pasir halus atau sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Jika teman-teman suka manis boleh ditambahkan, atau jika tidak suka manis boleh dikurangin. Kemudian selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur merata atau sampai adonannya lembut ya teman-teman. Tapi jangan terlalu lama supaya nanti ketika di oven tidak melebar ya teman-teman. Selanjutnya, tambahkan 1 butir kuning telur dan tambahkan 2 sendok makan putih telur. Lanjut, tambahkan atau masukkan 1,5 sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata atau adonannya sampai lembut. Kemudian selanjutnya tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Ini aku pakai yang coklat. Teman-teman jika ingin menggunakan susu bubuk yang putih boleh, silahkan saja. Aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Kemudian selanjutnya tambahkan tepung terigu yang sudah disangrai sebanyak 225 gram. Terlebih dahulu diayak supaya hasilnya lebih lembut, tidak ada tepung yang menggerindil. Menggunakan tepung terigu yang sudah disangrai itu menghemat waktu ketika mengoven ya teman-teman. Selain itu hasilnya akan lebih awet atau lebih tahan lama. Kemudian selanjutnya tambahkan vanili cair secukupnya atau sekitar 2-3 tetes. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua teman-teman yang selalu support channel Dapur Keluarga Kumara. Dan yang sudah subscribe dan yang sudah follow, terima kasih ya. Yang belum subscribe, yuk langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Oh iya teman-teman, setelah adonannya diaduk-aduk, selanjutnya boleh diuleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya dalam kondisi bersih atau menggunakan hand glove seperti saya teman-teman. Uleni adonan dan pastikan semua bahan tercampur merata dan tidak lengket di tangan ya teman-teman.
Dan untuk tekstur adonannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan kacang tanah yang sudah disangrai kurang lebih sekitar 100 sampai 150 gram atau secukupnya. Kemudian hancurkan kacang tanah sedikit dipukul-pukul seperti ini, tapi jangan sampai hancur lembut ya teman-teman. Pukul-pukul menggunakan rolling pin atau menggunakan alat yang lain bisa ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ambil adonan, letakkan di atas alas kerja, kemudian pipihkan. Tapi ini untuk ketebalannya kurang lebih tebalnya sesuai dengan cetakannya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk adonan yang belum dipipihkan sebaiknya ditutup atau dibungkus dengan plastik supaya adonannya tetap lembab dan tidak mudah kering. Kemudian selanjutnya siapkan putih telur, lalu olesi putih telur di atasnya, dan caranya seperti ini. Pastikan pada bagian atasnya sudah terlumuri dengan putih telur atau tertutup dengan putih telur ya teman-teman. Kemudian selanjutnya taburi kacang tanah yang sudah disangrai di atasnya. Kemudian selanjutnya cetak adonan menggunakan cetakan kue. Untuk bentuknya menyesuaikan selera masing-masing saja. Dan ini adalah cara yang pertama mencetaknya teman-teman, nanti ada cara yang kedua. Jadi terserah teman-teman saja nanti enaknya menggunakan metode yang mana. Kalau menurut saya enak yang metode pertama ini ya teman-teman. Lakukan seperti hal yang sama sampai selesai. Oh ya, jangan lupa setelah dicetak, taruh adonan di atas loyang atau tray yang sudah diolesi dengan margarin atau mentega ya teman-teman, karena ini nanti akan di oven. Dan ini dia untuk cara yang kedua ya teman-teman. Setelah adonannya dipipihkan, kemudian selanjutnya cetak menggunakan cetakan. Lalu setelah dicetak, olesi dengan putih telur, kemudian taburi dengan kacang tanah. Nah, menurut teman-teman enak atau mudah yang mana ya? Kalau menurut aku lebih mudah dan lebih cepat yang pertama. Meskipun ini hanya 225 gram tepung terigu, tapi jadinya lumayan banyak ya teman-teman, jadi sekitar 1 toples ukuran sedang. Kurang lebih hasilnya seperti ini, dan ini udah siap untuk kita panggang atau kita oven ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk memanggangnya aku menggunakan oven listrik. Aku gunakan suhu sekitar 170 derajat Celcius, dan untuk durasi waktunya sekitar 15 menit menggunakan api atas bawah. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat kue kering lebaran terbaru. Rasanya manis, gurih, apalagi aroma dari kelapa parutnya. Wow, mantap. Kue kering ini belum banyak yang bikin. Insya Allah untuk ide jualan bakalan laris manis ya teman-teman. Untuk bahannya sendiri mudah didapat. Cara membuatnya juga termasuk mudah ya teman-teman. Caranya hampir sama membuat nastar, dan ini namanya adalah kokotar. Yuk langsung saja kita simak. Yang pertama udah aku siapkan kelapa parut setengah tua. Ini 1 buah kelapa ukuran sedang ya teman-teman. Ini aku sangrai terlebih dahulu. Untuk menyangrainya gunakan api kecil.
Selanjutnya tambahkan 1 lembar daun pandan supaya lebih harum ya teman-teman. Sesering mungkin diaduk-aduk supaya matangnya secara merata dan tidak ada yang gosong ya teman-teman. Jika kelapa parutnya sudah setengah matang, selanjutnya ambil kelapa parutnya sekitar 4 sendok makan dan sisihkan ini nanti untuk topping ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya, tambahkan 5 sendok makan munjung gula pasir atau sesuai selera masing-masing. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus. Jangan lupa diaduk-aduk sampai benar-benar matang. Kurang lebih kelapa parutnya sampai kecoklatan seperti ini dan benar-benar keset ya teman-teman. Jika sudah matang, kemudian selanjutnya sisihkan, biarkan dingin terlebih dahulu. Lalu siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 5 sendok makan gula pasir halus. Kemudian masukkan 115 gram mentega royal, boleh diganti dengan mentega merek yang lain ya teman-teman. Kemudian selanjutnya aduk-aduk sampai adonannya ini lembut. Jangan terlalu lama supaya nanti hasil adonannya ketika di oven tidak melebar. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu support channel Dapur Keluarga Kumara dan yang sudah subscribe maupun sudah follow. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe dan belum follow ya langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, komen, dan share. Terima kasih. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Lanjut tambahkan 4 sendok makan munjung tepung maizena atau tepung jagung. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Selanjutnya, tambahkan 200 gram tepung terigu yang sudah disangrai. Jangan lupa diayak terlebih dahulu supaya hasilnya halus atau tidak ada tepung yang menggumpal maupun menggerindil. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk. Ini aku pakai yang coklat saja teman-teman, kebetulan adanya yang coklat. Teman-teman silahkan pakai susu bubuk yang putih juga boleh. Kemudian selanjutnya tambahkan pewarna makanan hijau pandan. Jika teman-teman tidak suka dengan pewarnanya boleh di skip atau tidak usah pakai pewarna juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya ini aku uleni saja menggunakan tangan supaya lebih mudah dan lebih gampang. Jika dirasa adonannya sudah pas, sudah cukup, selanjutnya ambil sendok takar. Ini aku pakai sendok takar sirup aja ya teman-teman. Ambil adonan. Nah, kurang lebih 1 sendok takar seperti ini. Untuk ukurannya terserah teman-teman saja ya. Kurang lebih untuk ukurannya seperti ini ya teman-teman, dan ini baru setengahnya, masih ada setengahnya lagi. Selanjutnya ambil 1 adonan, 1 bulatan adonan, kemudian pipihkan, bentuk lubang di tengahnya, lalu beri isian kelapa parut yang sudah disangrai dengan gula pasir tadi.
Lalu kemudian bulatkan, giling-giling sampai membentuk bola ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya masukkan ke dalam kelapa parut yang sudah disangrai setengah matang tadi. Untuk topping ya ini teman-teman, nah kurang lebih seperti ini. Ambil satu adonan kembali lalu pipihkan. Jangan lupa untuk di tengahnya beri isian kelapa parut yang sudah disangrai tadi. Kemudian rekatkan atau tutup lalu bulatkan. Jangan sampai ada yang retak atau belum ketutup rapat ya teman-teman, supaya hasilnya sempurna. Gilik-gilik sampai membentuk bulatan, lalu nanti diberi topping dengan kelapa parut yang sudah disangrai setengah matang tadi. Lanjutkan seperti hal yang sama sampai selesai. Jangan lupa setelah sudah dibulatkan, letakkan di atas tray atau loyang yang sudah diolesi dengan margarin atau mentega ya teman-teman. Nah, untuk cara kerjanya ini sama persis atau mirip dengan cara membuat nastar ya teman-teman. Jika sudah selesai, selanjutnya nanti di oven ya teman-teman, menggunakan suhu sekitar 170 derajat Celcius, gunakan api atas bawah. Untuk durasi waktunya kurang lebih sekitar 15-20 menit. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.